Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Amanda Isokofifa dari kelas 2A jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan memaparkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua kemarin, yaitu ruang lingkup hukum Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian ujian tengah semester mata kuliah hukum Islam. Yuk kita langsung simak videonya. Ruang lingkup hukum Islam. Ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang ada di dalam bagian hukum Islam itu sendiri. Seperti di Indonesia yang memiliki hukum adat, hukum Islam ini tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Sendiri diklasifikasikan menjadi dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama itu ibadah. Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Persoalan ibadah adalah hal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, ibadah tidaklah boleh untuk dikurangi ataupun ditambahkan. Dalam artian yaitu sampai kapanpun perihal ibadah pun tidak bisa diubah. Ibadah merupakan aktivitas penting yang dilakukan oleh setiap umat Islam sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdla dan ibadah ghair. Ibadah mahdla adalah jenis ibadah yang cara waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sumpah. Sedangkan ibadah ghair madla adalah semua bentuk pengabdian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik kepada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk dan lain-lain. Yang kedua ada muamalah. Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Muamalah memiliki sifat yang terbuka sehingga nantinya bisa dikembangkan dengan jalan berijtihad. Berbeda dengan bidang ibadah sebelumnya yang tidak bisa dilakukan perubahan. Sedangkan muamalah ini justru bisa dilakukan perubahan ke arah yang lebih modern seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Muamalah yang memiliki sifat umum ini memperbolehkan semua akad untuk dilakukan, kecuali jika ada dalil yang membatalkan ataupun melarang hal tersebut. Dalam ruang lingkup hukum Islam sendiri, ada ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Yang pertama ada ahkam al-ahwal al-syahsiyat, yaitu hukum orang dan keluarga, yaitu hukum tentang orang, subjek hukum, dan hukum keluarga seperti hukum perkawinan. Yang kedua ada ahkam al-madaniyat, hukum benda, yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan. Dan yang ketiga ada al-hakam al-jinayat, hukum pidana Islam, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya. Yang keempat ada al-hakam al-qadla wal al-murafaat, hukum acara, yaitu hukum yang berkaitan dengan acara peradilan, umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti seperti saksi, pengakuan, sumpah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan lain-lain. Yang kelima ada ahkam al-dusturiyah, hukum tata negara dan perundang-undangan, yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya dan lain-lain. Kemudian yang keenam ada ahkam al-dauliyah, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Yang ketujuh ada ahkam al-iqtisadiyah wal al-maliyah, hukum perekonomian dan moneter, yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu negara dan antar negara. Sistematika hukum muamalah tersebut pada dasarnya sama dengan sistematika dalam ilmu hukum. Menurut ilmu hukum, hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum formil dan hukum material. Hukum formil terdiri dari hukum publik formil atau hukum acara pidana dan hukum privat formil atau hukum acara perdata. Hukum material tersendiri mempunyai dua bagian, yaitu publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum publik internasional. Sedangkan hukum privat
ada beberapa bagian, yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum intergentil, hubungan antara golongan, dan yang terakhir ada hukum perdata internasional. Jika dibandingkan hukum Islam di bidang muamalah dengan hukum barat yang membedakan antara hukum privat dengan hukum publik, maka sama halnya dengan hukum adat di tanah air kita. Hukum Islam tidak membedakan antara hukum perdata dan hukum publik. Hal ini disebabkan karena menurut sistem hukum Islam pada hukum publik ada segi perdatanya. Maka dalam hukum Islam tidak dibedakan kedua bidang hukum itu, yang disebutkan adalah bagian-bagiannya saja, seperti misalnya munakahat, wirasah, muamalat dalam artian khusus, jinayat atau ukubat, al-ahkam as-sultaniyah khalifah, syiar, muksamat. Jika ruang lingkup syariah di atas analisis objek pembahasannya tampak mencerminkan seperangkat norma ilahi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Norma ilahi yang mengatur tata hubungan dimaksud adalah yang pertama itu kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antar manusia dengan Tuhannya. Yang kedua ada kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya. Ada ciri-ciri hukum Islam. Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama itu hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Yang kedua ada hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dicerai pisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga ada hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nas-nas bersifat umum. Yang keempat ada hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah tersempurna dalam muamalah, terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa. Yang kelima ada hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-Quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunnah Nabi Muhammad SAW, dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah. Yang keenam ada hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Yang terakhir ada hukum Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi atau hukum taklif, yaitu al-hakam al-khamsah yang terdiri atas 5 kaidah jenis hukum, 5 penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram. Yang kedua ada hukum wadi, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terwujudnya hubungan hukum. Kemudian ke tujuan hukum Islam. Adapun tujuan hukum Islam bila ditinjau dari dua segi, yakni segi pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasulnya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksanaan hukum Islam itu. Jika dilihat dari segi pertama yaitu pembuat hukum Islam, maka tujuan hukum Islam itu adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam keputusan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Kemudian untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya jika dilihat dari segi pelaku hukum Islam, yakni manusia sendiri, maka tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Dan kesimpulan, ruang lingkup hukum Islam secara garis besar ialah kaidah ibadah dalam arti khusus atau yang disebut kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dengan Tuhannya. Kaidah muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan makhluk lain di lingkungannya. Ciri-ciri hukum Islam tidak lepas dari sumber hukum yaitu Al-Quran dan mempunyai istilah kunci yaitu syariah dan fikih. Dan tujuan hukum Islam secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Kira-kira nih kita kenapa sih kita harus tahu apa itu ruang lingkup hukum Islam? Kenapa dan tujuannya tuh untuk apa kita mengetahui itu? Yuk kita simak video berikutnya.
Mematuhi ruang lingkup hukum Islam penting karena hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk agama, moral, etika, keuangan, pernikahan, warisan, perdagangan, dan banyak lagi. Hukum Islam memberikan pedoman bagi umat Islam tentang bagaimana cara hidup yang benar, baik, dan adil, serta menjaga hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, dengan memahami ruang lingkup hukum Islam, seseorang dapat menghindari perilaku yang dilarang oleh agama, yang dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kehancuran moral dan sosial. Dengan mematuhi hukum Islam, seseorang dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, serta membangun masyarakat yang adil dan damai. Pengetahuan tentang hukum Islam juga sangat penting bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, karena mereka harus memastikan bahwa kebijakan dan tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan tidak melanggar hak-hak dan kewajiban masyarakat muslim. Ada beberapa tujuan utama dalam mengetahui ruang lingkup hukum Islam, antara lain memperbolehkan pemahaman yang lebih baik tentang agama Islam, membangun kepatuhan terhadap hukum Islam, mempertahankan nilai-nilai moral dan etika Islam, meningkatkan keadilan sosial, dan menyediakan Mengapa pedoman kebanyakan dalam umat Islam sekarang lebih mementingkan ibadah mahdoh dibanding yang bersifat muamalah? Ibadah mahdoh, sholat, puasa-puasa sunat, zikir-zikir, baca Quran, sibuk dengan itu, tapi kurang pada muamalah, interaksi sosial. Sholat rajin, puasa rajin, tapi tetangga salah parkir, keluar kebun binatang dari mulutnya. Puasa sunat rajin, zikir rajin, tapi cakap kasar. Sholat rajin, puasa rajin, maulid rajin, menceritakan aib tetangga pun rajin, lebih rajin pula lagi. Sholat rajin, puasa rajin, tapi minjam rantang tak balik udah 3 bulan. Ini tidak sesuai antara ibadah mahdoh yang murni, pure, original, dengan muamalah interaksi sosial. Orang yang bagaimana ini? Orang ini adalah jahil, tak mengerti ajaran Islam. Karena sholatnya banyak, puasanya banyak, hajinya banyak, nanti dia tetap dituntut di padang mahsyar. Inilah yang disebut dengan muflis, bukan mukhlis. Kalau mukhlis orang ikhlas, muflis orang bangkrut. Ya'ti yaumal qiyamah, dia nanti datang menghadap Allah, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, tapi ternyata lidahnya kasar mencaci maki si fulan, wa daraba haza, memukul si fulan, wa safaka dama haza, menumpahkan darah si fulan, wa qazafa haza, menuduh si fulan. Datang orang mengambil sholatnya, datang orang mengambil puasanya, datang orang mengambil hajinya. Faniyat hasanatuhu, amal pahalanya sudah habis, sementara orang tetap mengantri menuntut. Ukhizat khotoyahum, diambil dosa mereka, ditimpakan kepada dia, dicampakkan dia ke neraka jahanam, bukan karena tak sholat, tapi karena muamalat, hubungan sosialnya tak baik. Insya Allah kalau dia sholat ke masjid, kenal sama tetangga, hubungan interaksi sosialnya insya Allah baik. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, itu perlu dibedakan antara ibadah mahdhah dengan ibadah ghairu mahdhah. Nah, tahiyah itu penghormatan itu sebenarnya ibadah, tapi bukan masuk dalam kategori yang ibadah mahdhah. Sebab kalau ibadah mahdhah itu punya aturan. Kayak sholat misalnya, itu punya aturan, itu ibadah mahdhah. Namanya ibadah mahdhah itu ya kapan saja siapapun yang melakukannya pasti itu diketahui itu adalah ibadah. Itu namanya ibadah mahdhah. Kayak sholat. Sholat itu adalah masuk dalam kategori yang ibadah mahdhah. Artinya murni ibadah itu. Setiap dilakukan dan dilihat oleh orang pasti itu dinilai, dianggap oleh orang itu adalah ibadah. Nah, itu namanya ibadah mahdhah. Nah, ada ibadah namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak murni sebagai ibadah. Baru itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan menjadi ibadah. Makan itu bukan ibadah, bukan ibadah mahdhah. Tapi bisa bernilai ibadah makan itu kalau benar-benar niatnya makan itu adalah supaya ada tenaganya untuk ibadah.
Nah, itu sebabnya hadis yang sering kita sampaikan itu afdalul a'mal ala zahril ardi salah satun. Perbuatan paling afdal di atas dunia itu adalah ada 3. Satu di antaranya adalah kasbul halal. Ai al-kasbu minal halal, yaitu berusaha, bekerja tapi dengan cara yang diridhai Allah, cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk dalam kategori ibadah. Kapan itu dianggap sebagai ibadah? Kalau niatnya pada saat melakukannya itu adalah pertama karena Allah, kedua untuk melaksanakan kewajibannya. Misalnya orang mencari rezeki, ibadah. Kalau memang dia niatkan rezeki itu adalah setelah mendapatkannya nanti adalah untuk menunaikan kewajibannya, memberikan infak kepada anak, istrinya, biaya pendidikan anak dan istrinya dan sebagainya. Nah, itu akan bernilai ibadah. Itu sebabnya kalau di ta'lim itu ada pas bahas tentang niat itu Syekh Azhar Nyuruji mencantumkan hadis kam min amalin, berapa banyak berupa pekerjaan yatasawwaru min a'malid dunya, bentuknya kelihatannya itu adalah kelihatannya seperti pekerjaan dunia, yasiru menjadi min a'malil akhirah, ayasiru a'malal akhirah, menjadi amalan akhirat min husnin niyati, disebabkan karena husnin niyah, niat yang baik. Dan sebaliknya kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah, berapa banyak juga perbuatan yang kelihatannya itu akhirat, jihad itu kelihatannya, tapi yasiru min a'malid dunya, dia itu menjadi amalan dunia. Kenapa? Ya, minan niyah, ai min su'in niyah. Itu niatnya yang tidak baik. Dia jihad, dia perang di jalan Allah. Tapi apa niatnya? Niatnya adalah untuk riasa, untuk menjadi pimpinan. Niatnya itu adalah riya, nauzubillah min zalik. Ya. Ingin untuk disanjung dan sebagainya. Kemudian lil ghanimah, supaya mendapatkan rampasan perang. Oh berarti itu udah lah, jadinya itu berbeda. Berarti min a'malid dunya. Bukan semata-mata li'ala'i kalimatid din gitu. Nah, makanya tergantung daripada niat itu. Nah, ini ada ya masalah sujud yang tadi itu, sujud tahiyatin itu bukan termasuk dalam kategori ibadah mahdhah. Kita ketemu sama orang, nah kadang-kadang begitu ya. Ya, artinya nunduk gitu, tapi itu adalah tahiyatin. Itu bentuk penghormatan, bukan bentuk ibadah ya. Ya, walaupun ada bentuk ibadah itu ada ya seperti itu. Tapi walaupun kita misalnya hormat sama orang ya, jangan sampai persis menyerupai ibadah. Seperti ruku. Nah, ini yang tidak bagus itu. Dia hormat sama orang itu, hormatnya itu kayak orang ruku. Nah, hormat yang model kayak begitu itu enggak bagus ya. Biasa-biasa aja kalau misalnya ngangguk ya nunduk ya udah gitu ya. Jangan sampai itu hormatnya itu kayak orang ruku atau ya, kayak sujud itu. Baik, demikian ulasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu. See you.